Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, di pertemuan kali ini Ibu sudah mempersiapkan materi tentang cara pembelajaran kultur maker ya, yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode pembelajaran deep learning, terus FISTEC, dan sekarang yang terakhir pertemuan ini yaitu kultur maker. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menampilkan materi yang nantinya setelah saya menampilkan materi dan menjelaskan, saya akan membagi kelompok ke dalam 2 kelompok. Setelah itu, saya akan meminta teman-teman untuk membuat sesuatu produk, yang mana produk ini saya akan arahkan membuat poster. Lanjut ya. Udah kelihatan belum materinya? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab Indonesia masih menjadi negara berkembang. Di sini ada beberapa isu yang menyebabkan Indonesia masih menjadi negara berkembang. Sebetulnya banyak, tetapi saya mengangkat 4 isu ya. Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga pendidikan yang rendah, yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Next. Adapun di sini kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang terus muncul dan belum bisa diselesaikan. Padahal Indonesia diprediksi bakal menjadi negara maju pada tahun 2045. Artinya Indonesia harus bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini masih tinggi. Jadi isu atau masalah yang ada di Indonesia ini salah satunya yaitu kemiskinan, yang menjadi penyebab Indonesia masih menjadi negara berkembang. Next. Sini ada pengangguran. Di tahun ini, adapun pandemi corona yang diperkirakan menyebabkan capaian penurunan angka pengangguran di Indonesia dalam 10 tahun terakhir berbalik arah. Jadi tahun ini tuh tingkat angka pengangguran sangat turun ya, maksudnya lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Next. Adapun isu selanjutnya yaitu pendidikan yang rendah. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Dibuktikan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala, yang menunjukkan bahwa pengembangan indeks manusia makin menurun.
Jadi salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Rendahnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar dan masih banyak lagi. Jadi pendidikan rendah pun merupakan suatu masalah atau isu yang menyebabkan Indonesia masih menjadi negara berkembang. Next. Adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi yang terakhir ini ekonomi Indonesia mengalami penyusutan atau kontraksi pada triwulan kedua. Menurut BPS menyatakan angka produk domestik bruto pada triwulan 2 2020 menyusut sebesar minus 5,32%. Jadi penyusutan ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya. Menteri Keuangan menyatakan bahwa prediksi DPD di kuartal 2 akan jatuh minus 3,8%. Jadi adanya pertumbuhan ekonomi ini di tahun 2020 ini bukannya meningkat malah menurun. Oke, dari 4 isu yang saya paparkan tadi, nantinya saya akan bagi kelompok ke dalam 2 kelompok dan saya akan menentukan ketua kelompoknya ya. Yang pertama kelompok Nendra Suparman dan kelompok 2 kelompoknya Agi Agassi. Jadi di dalam tugas atau proyek saya ini, saya akan membagi ke dalam kedua kelompok tadi. Anggotanya boleh bebas memilih ya. Dan saya sudah menentukan ketua kelompoknya tadi. Saya menganjurkan untuk membuat produk membuat produk berbentuk poster menggunakan aplikasi InShoot. Jadi pertama, kalian menginstal aplikasi InShoot di Google Play Store. Kemudian buka aplikasinya dan daftar. Kemudian pilih opsi foto, kemudian kita dapat menambahkan teks, gambar, emoticon, dan lain-lain. Jadi tidak hanya membuat poster saja ya, penggunaan aplikasi InShoot ini dapat mengedit video juga gitu. Jadi multifungsi. Jadi saya arahkan proyek saya ini kalian membuat produknya berbentuk poster menggunakan aplikasi InShoot. Cukup jelas ya teman-teman. Baik, untuk begitu saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa nanti tanggal 12 saya tunggu ya tugasnya. Jadi kalau sudah beres, sudah selesai, boleh dikirim ke saya ataupun nanti koordinasi lagi dengan anggotanya ya. Ini tugas kelompok, jangan bekerja sendiri-sendiri. Jangan lupa ya tanggal 12. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di pertemuan kali ini kita melangsungkan Google Meet lagi. Dan sesuai janji saya akan meminta dua kelompok yang kemarin saya sudah tugaskan memaparkan hasil karyanya. Untuk ketua kelompok, perwakilannya Saudara Nendra dan Saudara Agi. Ya Bu, saya menjelaskan tentang produk yang kami buat Bu, kelompok saya buat Bu. Baik, kelompok 2 dulu Agi. Ya Bu, tunggu ya Bu, saya akan share screen dulu Bu, produknya Bu, poster. Ya Bu, saya akan menjelaskan Bu tentang poster yang telah kami buat melalui aplikasi Shoot. Jadi kami telah dari kelompok itu membagi lagi Bu menjadi 3. Jadi ada yang bagian tentang inti dari maksud poster ini, dan yang lainnya itu membuat tentang desainnya Bu. Jadi Oke, bagus. Poster tentang cara mengatasi pengangguran. Jadi dapat dilihat di sini cara mengatasi pengangguran itu yang satu, memberikan pendidikan dan pelatihan, memperbanyak lapangan pekerjaan, adapun memberikan upah dengan yang seharusnya, dan meningkatkan kemampuan pasar tenaga kerja, dan memperketat syarat tunjangan, dan yang terakhir yaitu pemerataan tenaga kerja. Baik, dari tingkat kesulitan yang kalian hadapi terkait pembuatan poster ini apa? Ya, dari desain ininya Bu, seperti ini orang-orang yang kami buat, tidak ada kesulitan di sana. Berbeda dengan hanya penulisan ini kata-katanya Bu. Jadi kesulitannya itu Bu dari pembuatan animasi ini ya Bu, gambar orang-orangnya Bu. Baik, cukup bagus ya untuk kelompok 2. Adapun tanggapan dari kelompok 1 tentang pengerjaan kelompok 2. Saudara Nendra, ada yang mau dikomentari? Dari animasinya, kemudian permainan warnanya sudah cukup baik menurut saya Bu untuk poster dari kelompok 2. Terima kasih Saudara Nendra. Oke, baik. Lanjut ya untuk kelompok 1. Pengerjaannya mana? Baik Bu, untuk kelompok 1 saya mengambil tema pendidikan, tentang pendidikan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, di mana di sini Oh, jadi ini kalian milihnya terkait rendahnya pendidikan ya? ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini masih sangat kurang sekali atau masih sangat rendah sekali kesadaran masyarakat akan pendidikan, ya terutama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pelosok yang sangat terisolir sekali. Itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan itu sangat kurang sekali, sangat rendah sekali. Di sini SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kemudian ada untuk macam-macam sumber daya manusia di dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu manusia sebagai sumber daya fisik, di
di mana ini diartikan sebagai manusia yang memiliki otot, memiliki kekuatan, memiliki fisik yang prima, yang kuat, itu bisa berkontribusi secara langsung mengajarkan siswa-siswi atau peserta didik di sekolah dengan hadir langsung di kelas. Kemudian untuk yang kedua ada manusia sebagai sumber daya mental, ya. Dan selanjutnya masalah dalam pendidikan di Indonesia, yang pertama itu rendahnya pendidikan di Indonesia saat ini meningkatkan tingkat kebodohan di Indonesia makin merajalela. Kemudian yang kedua, fasilitas dan bangunan yang ada di Indonesia dapat mengganggu kenyamanan dalam mengajar. Nah, ada pun solusi yang kami diskusikan bersama-sama dengan kelompok tentunya dalam bidang pendidikan ini. Yang pertama itu dengan memberikan atau dengan memberi adanya fasilitas yang layak, dan yang kedua meningkatkan para pekerja atau guru di desa-desa terpencil agar pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Mungkin itu saja poster yang bisa kami buat. Cukup baik pengerjaannya. Ya, terima kasih, Bu. Adapun tanggapan dari kelompok 2 terkait pengerjaan kelompok 1? Mungkin anggota yang lainnya? Mungkin sudah paham ya? Oke, kalau begitu dari dua kelompok yang sudah saya bagi, dan pengerjaannya pun sangat bagus sekali. Tentunya kalian memahami ya, dan bisa mempraktekkan cara membuat produk poster menggunakan aplikasi yang sudah saya rekomendasikan tersebut. Oke, jikalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.